Sahabat Apotekku, jadi kembali lagi di podcast Apotekku. Bersama saya, Marita Purnama akan memandu podcast pada hari ini. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas terkait tentang informasi obat dan juga tentang informasi kesehatan. Dan tentunya di podcast kali ini, jadi hari ini kita akan membahas topik yang tidak disadari tetapi dampaknya begitu besar dan juga panjang untuk kedepannya, yaitu pola makan dini yang bisa memicu obesitas. Dan tentunya kita akan membahas topik ini bersama salah satu narasumber, yaitu apoteker di Apotekku. Langsung saja kita sambut apoteker di Apotekku. Halo Kak Eva. Halo sahabat-sahabat Apotekku, perkenalkan nama saya Apoteker Eva dan saat ini saya bertugas di Apotekku Healing Farmasi nomor 48 Melasti Legian. Halo Kak Eva, gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya Asungkara baik, Kak Marita kabarnya gimana? Asungkara baik sih Kak. Gimana nih, apa nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Saat ini sih sibuk ngurus baby ya, lagi masa empasi. Ini hari ketiga dia empasi, jadi pagi-pagi sibuk masak-masak untuk babynya sih. Pas banget berarti Kak. Sekarang kita itu mau bahas tentang pola makan ya Kak ya, pola makan. Apalagi sekarang Kakak udah punya baby ya. Baby berarti udah mulai MPASI. Untuk MPASI-nya tuh biasanya kakak tuh kasihnya yang instan atau emang kakak buat sendiri? Untuk saat ini sih masih buat sendiri, soalnya kayak kepo aja sih sebenarnya nutrisi yang baik untuk bayi itu apa aja, terus masih lagi suka belajar cari-cari resep sendiri. Keren banget dong Kak, berarti kalau kakak dikasih MPASI, sebenarnya misalnya kita udah kasih MPASI itu biasanya dikasih pas bayi itu umur berapa Kak? Idealnya sih dari usia 6 bulan, karena saat usia 6 bulan itu pencernaan bayi udah siap. Berarti bayi itu sebenarnya bisa mengalami obesitas nggak sih Kak, kalau misalnya kita udah kasih MPASI? Kalau obesitas, siapapun tentunya bisa ya, termasuk bayi. Karena apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kalau pada bayi biasanya sih misalkan karena terlalu banyak diberikan cemilan manis, kemudian porsi MPASI-nya berlebihan yang harusnya 2-3 kali tapi diberikan berlebih, atau mungkin kayak pemberian buah-buahan yang terlalu manis, dan juga lifestyle ketika pandemi kan biasanya orang tua pada susah tuh untuk keluar mencari bahan dan takut juga, jadi kayak lebih sering diberikan kayak yang bubur instan kayak gitu, karena bubur instan sendiri tuh juga kurang baik kalau terlalu sering diberikan seperti itu. Kak, berarti sebenarnya apa yang kita kasih itu berdampak juga ya untuk bayi untuk kedepannya Kak ya? Iya tentunya. Terus kalau misalnya gimana sih cara kita mengenali gitu Kak ya, kenyang atau masih lapar gitu Kak, biar kita tuh nggak terus-terusan nih kita manis, kita kasih mungkin jajanan gitu. Biasanya kalau bayi udah kenyang itu dia akan menolak apa yang kita berikan. Misalkan kalau lagi MPASI kita sodorin sendok, itu dia nggak mau atau menangis. Atau kalau kita kasih susu dia menolak untuk menyusu, itu artinya dia udah kenyang. Dan biasanya kalau udah kenyang sih bayinya lebih anteng, nggak rewel begitu sih Kak. Oke Kak, berarti observasi atau melihat itu lebih bagus gitu Kak ya, daripada kita kayak terus ngasih padahal bini itu udah nggak mau ya. Iya betul Kak. Oke, berarti anaknya Kak Eva berarti dikasih susu atau full MPASI aja? Kalau untuk saat ini MPASI plus susu. Karena kalau dari ASI sendiri memang disarankan di eksklusifnya 6 bulan. Setelah 6 bulan masih nggak apa-apa, tapi setelah 6 bulan tetap perlu tambahan susu formula kayak gitu, karena nutrisi di ASI sudah berkurang. Oke, berarti menurut Kak Eva lebih penting ngasih ASI atau susu formula Kak? Kalau tergantung usia sih Kak. Kalau untuk eksklusif dari lahir sampai 6 bulan lebih penting di ASI, karena memang nutrisi di ASI lebih lengkap daripada susu formula. Yang nggak ada di susu formula tapi ada di ASI itu kayak antibodi atau daya tahan tubuh, karena itu cuma dimiliki oleh sang ibu yang akan diwariskan ke anaknya kayak gitu sih. Yang di susu belum ada. Gitu. Berarti sekarang babynya udah aktif nggak nih Kak? Sangat-sangat aktif. Jadi dia udah bisa guling-guling, tengkurap, terus udah bisa duduk sendiri tapi masih goyang-goyang. Terus kalau ditinggal dikit kayak udah mengenali ayahnya, mengenali ibunya. Jadi dia tinggal keluar kamar aja tuh udah nangis kayak gitu. Berarti kayak full aktivitas gitu ya? Iya, betul. Berarti sebenarnya kalau misalnya babynya nih banyak aktivitasnya, itu berpengaruh nggak Kak sama berat badannya? Sangat berpengaruh ya, karena kalau misalkan bayi makan aja tapi aktivitasnya kurang, maka kalori atau energinya itu akan tersimpan menjadi lemak. Itu yang bikin bayinya jadi obesitas atau berat badan berlebih. Tapi kalau
misalkan diimbangi dengan aktivitas misalkan kayak gym atau aktivitas sehari-hari kayak berguling, bermain, itu akan membakar kalori atau energi yang ada sehingga makanan yang masuk itu bisa dikeluarkan lewat energi yang ada tadi kayak gitu. Oke Kak, berarti bayi aktif itu merupakan salah satu untuk mencegah obesitas juga Kak ya? Iya, betul sekali. Oke, berarti udah pengenalan ini nggak sih Kak? Untuk pengenalan sayuran, buah-buahan itu udah dikasih nggak Kak? Udah dari MPASI hari pertama udah dikasih untuk makannya pakai sayur sama daging. Kalau untuk snacknya pakai buah gitu sih Kak. Oke nih Kak Eva, berarti untuk aktivitas bayi itu ngapain aja nih Kak? Ya, mungkin dari bangun tidurnya sampai tidur lagi tuh. Oke, ini rutinitas yang sehari-hari ya. Biasanya bangun tidur itu jam 6, kemudian tak kasih susu dulu, kemudian sambil nunggu saya masak sama bikin air panas untuk mandi, bayinya main dulu sama ayahnya atau sama neneknya. Nanti di jam 8 baru saya berikan MPASI, setelah itu mandi, setelah itu bayinya tidur lagi. Nanti begitu terus tiap 2 jam kasih susu, 2 jam lagi kasih makan, 2 jam lagi kasih snack dan susu, dan seterusnya sampai malam jam 8 udah mulai tidur lagi sih bayinya. Oke nih Kak, kalau menurut Kakak sebenarnya pola tidur bayi itu berpengaruh nggak sih Kak sama berat badannya, mempengaruhi risiko obesitas kayak gitu? Untuk pola tidur tentunya sangat berpengaruh terhadap obesitas. Misalkan kalau bayinya cukup tidur, tentunya metabolismenya lebih teratur dan hormonnya lebih seimbang. Kalau misalkan bayinya kurang tidur, maka akan terjadi peningkatan hormon rasa lapar dan menurunnya hormon rasa kenyang, sehingga nanti pola makannya akan tidak teratur seperti itu. Oke nih Kak, berarti tidur itu juga merupakan strategi ya untuk mencegah obesitas pada bayi ya berarti. Oke Kak, mungkin kita move aja untuk ke remaja ya, karena kan remaja akhir-akhir ini atau mungkin aku mungkin ya sebagai remaja itu aku sering banget nih Kak makan manis, jadi untuk balikin gitu mood buat kerja gitu, jadi aku sering makan manis, mungkin makannya kurang dikontrol ya. Jadi kayak kenapa sih remaja itu lebih rentan gitu terkena obesitas? Remaja itu dia hidupnya lebih bebas ya, tidak seperti ketika bayi masih ada jadwal atau diatur semuanya oleh orang tua. Ketika remaja mereka kehidupan sosialnya lebih luas, jadi bertemu dengan banyak teman, di mana lingkungan sosial itu juga mempengaruhi dari pola hidup atau pola makan seseorang. Misalkan kayak teman satu gengnya nih ngajakin nongkrong, masa nggak ikut sih, mau nggak mau harus ikut. Kemudian juga dari faktor hiburan, kalau zaman sekarang kan lebih melek teknologi ya remaja saat ini, jadi lebih banyak menghabiskan aktivitas dengan teknologi seperti smartphone atau internet. Jadi dengan melihat dunia hiburan di digital itu akan memakan banyak waktu, sehingga mereka lebih fokus ke gadget ketimbang melakukan aktivitas fisik lain seperti pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman dulu remaja pada saat itu lebih senang bermain dengan teman-temannya ketimbang remaja saat ini yang lebih senang hiburan lewat digital atau gadget kayak gitu. Kemudian juga kalau remaja saat ini mungkin ada pada usia sekolah dan bekerja, di mana yang sebelumnya mereka di rumah anak-anak asik bermain, ketika remaja mereka akan lebih mandiri lagi dari akademiknya maupun di dunia pekerjaan, di mana ketika mereka lebih mandiri tentunya akan menemukan lebih banyak masalah dalam hidupnya, dan mungkin itu menjadi salah satu faktor stres, dimana kalau misalkan orang stres itu banyak sih pelampiasannya, salah satunya dengan makan makanan manis, karena makanan manis sendiri itu bisa meningkatkan hormon yang bikin dirinya lebih tenang kayak gitu sih Kak. Oke Kak, berarti teknologi sama kehidupan modern zaman sekarang itu berpengaruh banget ya Kak ya sama keadaan remaja yang mungkin mengalami obesitas karena mungkin kebanyakan yang manis-manis atau mungkin pola makannya nggak dikontrol Kak ya. Oke, jadi kalau menurut Kakak nih, kan banyak nih mungkin remaja-remaja yang sekarang itu mungkin sering begadang gitu ya. Menurut Kakak kalau sering begadang tuh bisa nyebabin obesitas nggak sih Kak? Untuk remaja sama ya seperti bayi, ketika mereka kurang tidur maka metabolisme dan hormonnya juga akan terganggu. Misalkan nih harusnya jam 10 sudah waktunya tidur, tapi jam 10 ke atas mereka baru makan. Sedangkan jam 10 ke atas itu waktunya organ tubuh kita untuk istirahat. Jadi yang harusnya organ tubuh beristirahat malah dipaksa bekerja
Indonesia untuk memproses makanan, jadi prosesnya tidak maksimal sehingga semua yang berlebihan tadi akan ditimbun di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini yang kalau misalkan lifestyle-nya seperti itu terus dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur dan pola tidur yang tidak teratur, tentunya akan berdampak di kemudian hari seperti obesitas ini. Gini Kak, kalau menurut Kakak nih sebagai apoteker gitu, sebenarnya obesitas ini bisa berpengaruh nggak sih Kak sama kesehatan mental? Nah, ini kan berarti case-nya adalah seorang remaja sudah mengalami obesitas, di mana berat badannya berlebih. Apakah mempengaruhi kesehatan mental? Tentunya iya, karena berat badan yang berlebih itu tentunya mungkin tidak proporsional untuk dilihat ya. Tapi tidak semua orang akan menilai itu, tapi akan ada satu atau dua mungkin sekumpulan orang yang akan mempermasalahkan itu. Dan kalau misalkan mereka diam-diam aja, it's okay ya. Tapi kalau ternyata mereka menjadikan itu sebagai bahan bullying, itu akan menjadi salah satu faktor penyebab stres. Dengan adanya bullying, kemudian remaja yang sudah obesitas ini mengalami stres, tentunya nanti pengalihannya akan lebih membuat obesitasnya itu lebih parah lagi kalau seandainya memang pengalihan stresnya dia dengan cara makan makanan yang manis. Gini Kak, jadi obesitas pada remaja itu nggak cuma soal fisik ya, tapi juga soal mentalnya ya Kak ya. Gini Kak, aku pernah baca nih, kalau obesitas di usia dewasa itu lebih sulit gitu penanganannya daripada di usia remaja. Itu kenapa kok bisa kayak gitu Kak? Oke, untuk usia dewasa tentunya lebih sulit untuk mengatasi obesitas karena pertama dari metabolisme tubuhnya itu sudah menurun, kemudian dari aktivitas fisik juga sudah mulai berkurang dan faktor stres juga tentunya lebih banyak daripada ketika mereka di usia anak-anak atau remaja. Sehingga semua dari kumpulan atau kombinasi hal tersebut membuat semakin sulit untuk mengatasi obesitasnya. Iya Kak, berarti obesitas pada orang dewasa itu kayak akumulasi kumpulan mungkin kebiasaan-kebiasaan lamanya Kak ya. Yeah. Oke, jadi banyak nih Kak yang curhat atau yang cerita nih ke aku, teman-temanku sih sebenarnya yang banyak yang curhat atau cerita-cerita ke aku gitu. Sebenarnya mereka ini tuh stres di tempat kerja gitu, stres di tempat kerja. Menurut Kakak stres di tempat kerja itu berpengaruh nggak sih Kak sama mungkin berat badannya? Kalau untuk stres di tempat kerja, balik lagi sih untuk pelampiasan stres masing-masing orang tuh berbeda. Ada yang healing mungkin, ada yang karaokean, ada juga yang dengan banyak makan. Kenapa banyak makan dan makanan yang dipilih adalah makanan manis? Karena memang makanan manis itu bisa meningkatkan hormon bahagia. Jadi ketika mereka stres kemudian makan makanan manis, hormon bahagia itu ada sehingga stresnya itu lebih berkurang. Seperti ini Kak, berarti stres kerja juga bisa menyebabkan kayak menimbun lemak ya istilahnya ya. Oke nih Kak Eva, mungkin Kakak ini sebagai apoteker punya nggak pesan untuk sahabat sehat apoteku di rumah atau orang tua yang lagi mungkin nonton podcastnya gitu, gimana sih caranya untuk mencegah obesitas ini? Oke, untuk pesan untuk teman-teman yang masih remaja, udah usia dewasa ataupun untuk yang lansia, gimana sih caranya mencegah obesitas? Karena sekali lagi lebih baik pencegahan daripada pengobatan ya, karena kalau sudah terjadi obesitas untuk pengobatannya sendiri itu membutuhkan biaya yang lumayan. Jadi untuk pencegahannya pertama adalah dengan mengatur pola makan. Cukup 4 sehat 5 sempurna dan boleh manis tapi jangan berlebihan. Kemudian dari aktivitas fisik juga perlu dilakukan rutin kalau bisa, jangan yang sekali tapi langsung berat. Sebaiknya sih rutin seminggu 2-3 kali kayak gitu. Sama terakhir dari pola tidur, karena pola tidur yang cukup juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh, seperti itu sih. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari podcast hari ini, obesitas sebenarnya proses yang panjang ya, yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan lama, itu mulai dari aktivitas fisik, mulai dari pola tidur, mulai dari pola makan juga. Jadi mulailah langkah kecil yang dimulai dari sekarang untuk jangka panjangnya. Jadi kita harus lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan, karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita itu mau siapa lagi. Jadi terima kasih nih Kak Eva sudah menjadi narasumber di podcast hari ini ya. Dan untuk sahabat sehat apoteku, terima kasih banyak sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Saya Marita Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.